Halo semua, perkenalkan nama saya Vinicius Montella dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 21060700073. Kali ini saya akan melakukan suatu percobaan sederhana mengenai peristiwa osmosis. Osmosis sendiri merupakan peristiwa berpindahnya pelarut dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui suatu membran semi permeabel. Yang perlu disiapkan untuk percobaan kali ini ialah sebutir telur, cuka, dan juga sebuah gelas. Langsung saja kita mulai percobaannya. Baik, yang pertama masukkan telur ke dalam gelas. Kemudian, tuangkan cukanya ke dalam gelas yang telah berisi telur. Pastikan semua bagian telur terendam di dalam cuka. Setelah itu, kita amati apa yang terjadi. Kulit telur mengandung kalsium karbonat atau CaCO3. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan cuka membentuk garam kalsium karbonat larut serta munculnya gelembung-gelembung gas yang merupakan gas karbon dioksida dan uap air. Seperti yang kita tahu, asam dapat merusak suatu benda dan merubah ketebalannya. Jadi, asam cuka ini merombak kalsium di kulit telur dan melunakkannya, sehingga kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka akan melembek dan mengelupas. Reaksi antara kalsium karbonat dan air cuka akan menyebabkan cangkang telur menjadi lembek dan mengelupas, sehingga hanya menyisakan selaput tipis pelindung telur yang merupakan protein pengikat yang elastis. Setelah direndam selama 2 malam, kita dapat melihat bahwa air cuka mengalami penurunan, di mana air cuka yang awalnya berada di pegangan gelas kini menurun ke bawah pegangan gelas. Selain itu pula, telur yang telah direndam menjadi lebih besar dan lebih berat, dan juga menjadi kenyal. Telur yang direndam selama 2 malam akan bertambah besar dan juga bertambah beratnya. Hal ini disebabkan terjadi proses mengalirnya air cuka yang merupakan pelarut ke dalam telur yang merupakan larutan melalui membran semi permeabel, atau dapat dikatakan terjadinya proses mengalirnya larutan yang berkonsentrasi kecil atau air cuka ke dalam larutan yang berkonsentrasi besar, yaitu cairan dalam telur melalui membran semi permeabel. Membran semi permeabel di sini adalah kulit telur yang luntur yang masih membungkus telur setelah kulit cangkangnya terkelupas akibat perendaman asam cuka. Membran semi permeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut, tetapi tidak dapat dilalui oleh zat larut. Oleh sebab itulah, air cuka bisa masuk ke dalam telur, sedangkan cairan dalam telur tidak dapat keluar dan bercampur dengan air cuka. Selama proses mengalirnya air cuka ke dalam telur melewati membran semi permeabel, terdapat tekanan yang mengimbangi desakan air yang akan masuk ke dalam telur melalui membran semi permeabel. Oleh karena itu, eksperimen ini merupakan fenomena tekanan osmosis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa air cuka memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan di dalam telur, sehingga air cuka dapat masuk ke dalam cairan dalam telur melalui membran semi permeabel dan bukan sebaliknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan sepatah dua kata. Apabila ada yang kurang, saya sangat mengharapkan kritik dan saran teman-teman sekalian. Saya Lei Montella
pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.